kita pergunakan saat ini tentunya adalah peralatan-peralatan yang sudah sudah menggunakan peralatan yang digital gitu ya. Nah, jadi kalau untuk membahas elektronika sendiri itu terbagi dua. Ada yang sistem digital dan ada yang sistem analog. Nah, kita belajar yang analog nih. Kalau digital kan kalian udah belajar teknik digital semester berapa teknik digital tuh? Semester 3, Bu. 3 ya. Nah, itu adalah untuk dasar pelajaran teknik digital, bagaimana caranya suatu sistem digital bekerja. Dalam artian, kalau kita ngomongin tentang peralatan elektronik, itu biasanya ada hubungannya dengan peralatan yang terhubung dengan listrik gitu kan ya, untuk power supply-nya. Nah, tentunya ada beberapa hal juga seperti ada suatu sinyal atau ada suatu data seperti suara. Kan sekarang kalau kita ngomongin informasi itu kan berupa suara, bisa juga berupa tulisan, bisa juga berupa gambar. Itu kan semua udah dirubah semua jadi informasi itu berubah dari yang analog menjadi, kalau misalnya kita rekam, itu tentunya menjadi data digital. Karena data digital mudah untuk disimpan. Dan untuk pengalamannya pun mudah. Penamaannya mudah. Kalau data analog bagaimana? Seperti suara, gitu ya, paling mudah untuk kita omongin kan. Kalau yang analog kan suara ya. Nah, itu bagaimana? Tentunya kalau yang analog bisa disimpan, kan, tetapi tentu akan menjadi lebih mudah untuk membedakan antara data yang satu dengan data yang lain kalau informasi tersebut dirubah menjadi data digital. Tentunya nanti kalian akan belajar di mata kuliah pemrosesan sistem digital. Nah, kalau yang analog ini, elektronika analog ini belajarnya apa sih? Karena kan pelajaran dibagi dua untuk elektronika, yaitu digital dan analog. Kalau yang analog tetap dibutuhkan sebagai input dari si peralatan-peralatan elektronik yang digital. Contohnya peralatan elektronik yang digital kan yang seperti kita ketahui integrated circuit atau IC gitu ya. Nah, nanti kita tidak mempelajari tentang IC-nya bagaimana pembuatannya, tidak. Akan tetapi kita tentunya di elektronika analog ini akan mempelajari tentang device atau peralatan elektronika analog. Jadi masih datanya input dan outputnya analog. Jadi kalau kita membahas tentang analog adalah datanya sinusoidal gitu ya. Tentunya masih dibutuhkan sebagai input untuk IC yang tadi saya ngomong tadi. Jadi untuk peralatan digital tetap membutuhkan untuk bekerja, tetap dia bisa bekerja, tetap membutuhkan peralatan elektronik atau device elektronik yang analog. Jadi rangkaian-rangkaian elektronik atau modul-modul elektronik yang ada IC-nya, entah itu nanti berupa mikroprosesor atau sekarang kan yang paling mudah untuk diaplikasikan dan untuk
terutama untuk mahasiswa lah, kalau kalian mau buat alat dan pemrogramannya yang paling mudah menggunakan IC Arduino gitu ya, tentunya IC tersebut ada input yang berupa analog. Nanti kalau kita udah bahas tentang peralatan analognya atau aplikasinya, tentu akan lebih mudah kalian tangkap ya apa yang dimaksud dengan peralatan digital yang di drive atau yang menggunakan peralatan atau device elektronika analog supaya dia bisa bekerja seperti yang kita inginkan, gitu ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang sudah pernah buat nggak atau iseng-iseng nih bikin, mungkin kebanyakan membongkar ya peralatan elektronik, ada nggak? Dari kelas ini ada nggak yang suka bongkar peralatan elektronik misalnya? Kayaknya udah jarang ya. Oke. Kalau teman-teman sendiri sekarang ini udah semester 4 ya, peminatan di semester 4 apa 5 ya? Semester sekarang, Bu. Semester Oke. 4, Bu. Semester 4, Bu. Berarti kalian yang masuk elektronika analog ini peminatannya apakah elektronika industri? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, jadi ini mata kuliah yang khusus di elektronika industri ya? Atau harus kuat juga belajar? Karena kalau di perguruan tinggi lain untuk elektronika analog memang dipelajari oleh mahasiswa dengan peminatan elektronika, gitu ya. Oke, kalau kita bahas tentang elektronika, tentunya dulu waktu kita belajar elektronika sebagai mata kuliah dasar kita tentang elektronika, itu kan kita ngomongin tentang dioda. Terus kemudian kita ngomongin tentang dioda Zener atau dioda khusus. Yang ada dioda fotodioda yang digunakan untuk sensor, yang biasanya digunakan untuk sensor atau alat pendeteksi. Kemudian kita belajar lagi perkembangan dari dioda itu sendiri adalah transistor, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang transistor, tentunya aplikasi dengan menggunakan transistor dibandingkan dengan dioda itu lebih luas lagi. Yang paling kalian ingat terakhir itu pasti ada pada saat ujian, kalian kan dikasih coba cari penguatan dari si rangkaian penguat kelas A, ada penguat kelas B, ada penguat kelas AB, ada penguat kelas C, gitu ya. Nah, nanti untuk di awal perkuliahan kita akan membahas tentang penguat kelas AB. Jadi kita ngulang sedikit ya tentang mata kuliah elektronika yang pernah kita pelajari sebelumnya. Terus kemudian kita akan mempelajari beberapa aplikasi dari mata kuliah, dari peralatan penguat atau rangkaian penguat tersebut. Tuh. Jadi kita pelajari teoritisnya, terus kemudian kita juga pelajari aplikasinya. Jadi itu ya, nanti untuk
kurikulum silabusnya nanti saya posting di file di Teams ini aja ya. Terus yang kedua, kita akan membahas tentang device. Kan kalau elektronika itu kan dari dioda berkembang menjadi semikonduktor transistor, gitu kan. Nah, kalau yang sekarang kita akan membahas yang namanya operasional amplifier atau op-amp, atau seringnya disingkat dengan op-amp. Nah, op-amp ini nanti yang akan sering kita gunakan untuk dihubungkan dengan peralatan-peralatan seperti sensor. Itu ya. Terus kedua, dia juga bisa digunakan untuk sebagai penguat. Nah, perbedaannya adalah untuk rangkaian op-amp, untuk rangkaian dengan menggunakan op-amp tidak 100% menggantikan tadi yang saya ngomongin transistor. Transistor kan tadinya kalau dioda kan terdiri dari semikonduktor. Kalau dioda hanya pasangan semikonduktor negatif dan positif gitu kan. Gitu. Anoda katoda gitu ya, kaki anoda katoda. Kalau yang transistor ini kan kakinya ada 3. Dia juga aplikasi dari junction atau penggabungan antara semikonduktor, bahan semikonduktor negatif dan positif. Dengan nama kakinya ada yang kolektor, ada yang namanya kaki basis, dan ada kaki emitter. Nah, kalau untuk op-amp, dia juga memiliki, terbuat dari semikonduktor, dia memiliki 3 kaki juga. Nanti itu kakinya dinamakan kaki input yang terdiri dari kaki inverting dan non-inverting sebagai sisi inputnya. Kaki yang terakhir adalah kaki outputnya. Gitu ya. Nanti apa yang saya omongkan akan saya share dulu materinya, baru nanti kita bahas minggu depan ya. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa sebelum perkuliahan bisa dibaca-baca dikit, terus nanti kita mulai review di elektronika dulu, gitu, mata kuliah elektronika dulu, terus kita masuk ke penguat, gitu ya. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanya dulu nggak tentang kuliah elektronika analog? Ini tentang perkuliahannya dulu deh, kita belum ngomongin materinya dulu, karena kan pertemuan pertama biasanya kan kontrak perkuliahan kan. Nah, ada yang mau kalian bahas dulu nggak? Misalnya tentang, terserah, mau tentang ujiannya kah, atau tentang apalah, tentang perkuliahan kita semester ini. Yuk silakan teman-teman. Itu ada saya share semacam kayak flyer. Di situ ada program kreatif mahasiswa ya. Jadi buat teman-teman nih yang suka dengan ngutak-ngatik peralatan elektronik, itu bisa mengikuti kegiatan PKM atau
program kreatif mahasiswa. Di sini jadi peranan mahasiswa lebih diutamakan dan tentunya nantinya teman-teman akan mendapatkan dosen pembimbing untuk membimbing kalian, atau mungkin di sini bukan bimbing ya, lebih membina kalian untuk membuat aplikasi-aplikasi yang menarik gitu. Nah, kalau dulu kan STT sebelum nama kita ITPLN kan masih STTPLN, pernah mengajukan kreativitas dari mahasiswanya itu berupa gerobak surya. Nah, jadi untuk teman-teman yang memanfaatkan menggabungkan PLTS dengan gerobak untuk berdagang, dalam hal ini untuk aplikasinya gerobak penjual jus misalnya seperti itu. Tentunya kalau kalian ketahui kalau penjual jus itu kan menggunakan home appliance yang elektronik kan, atau peralatan elektronik seperti blender kan. Jadi membutuhkan energi listrik. Nah, kalau rata-rata pedagang yang menggunakan energi listrik, dia membutuhkan aki atau membutuhkan sambungan listrik langsung. Nah, kalau misalnya dengan menggunakan PLTS, tentunya kalau aki kan hanya berupa baterai ya, yang nanti ditambahkan sebuah inverter yang digunakan sebagai power supply. Nah, kalau yang dilakukan oleh mahasiswa STTPLN atau alma mater kita gitu ya, itu adalah memanfaatkan teknologi PLTS untuk men-charge baterai. Nah, nanti baterainya itulah yang digunakan sebagai power supply untuk peralatan elektronik blender tersebut gitu ya. Nah, jadi mungkin dari teman-teman ada yang punya ide kreatif, bisa mengikuti PKN tersebut. Nah, hari ini kebetulan ada sosialisasi untuk bagaimana sih cara mengikuti PKM atau program kreatif mahasiswa tersebut gitu ya. Kalau untuk anak elektronika tentunya aplikasi-aplikasi tersebut banyaklah idenya. Mungkin untuk otomasi, mungkin untuk ide lainnya yang tentunya kalau mahasiswa kan masih banyak nih. Mengimajinasikan kalian mau ikut apa, mau bikin apa gitu ya. Nah, ini bisa kalian mengikuti semacam kayak pembekalannya. Karena kan ini dilakukan setiap semester. Jadi kalau misalnya semester ini kalian belum belum bisa ikut, mungkin semester depan bisa ikut. Jadi untuk kalau di levelnya mahasiswa itu program kreatif, kalau untuk dosen ada juga untuk semacam kayak PKM atau program kreatif mahasiswa, tapi bentuknya namanya judulnya penelitian gitu kan. Nah, kalian sekarang kalau yang berminat bisa mengikuti seminar yang atau pembekalan dari rektor kita, bagaimana caranya mengajukan proposal gitu kan, untuk yang namanya kita kan kalau mau mengikuti sesuatu tentu kita harus
datang ke orang itu atau ke institusi itu atau ke tempat itu, terus kemudian kita harus membawa proposal gitu. Nah, dari proposal tersebut nanti kalian bisa dilihat nih, apakah ini cukup kreatif atau inovatif gitu ya. Kalian bisa lolos tidak untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kalau bisa dibilang ini kegiatannya untuk penelitiannya, kalian ya mahasiswa untuk nanti mahasiswa tetap dibimbing dosen kok, intinya begitu. Dibina, istilahnya dibina dosen kok. Itu nanti ada semacam pendanaannya. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik dengan elektronik bisa coba nih. Ya, teman-teman udah baca belum? Itu yang saya posting di depan. Di apa Teams ini. Sudah, Bu. Nah, iya. Nanti kalau tertarik kita bisa mengikuti ininya ya, pengarahan dari Pak Ketua ya. Tapi sebelumnya tentunya kita absen dulu, jangan sampai lupa. Oke, ini pertama Yunike Natalia Waroy. Hadir enggak? Yunike. Oke, Nova Elika Simbolon. Hadir, Ibu. Baik. Nova dulu elektronikanya dosennya siapa ya, dosen pengampunya? Ibu Sofitri, Bu. Oh, iya baik. Christopher Cliff. Hadir Ibu. Dulu elektronikanya dosennya bukan saya atau kelas saya? Saya belum ambil Bu. Elektronika? Semester lalu saya habis cuti Bu. Oh gitu. Iya. Oke. Mudah-mudahan bisa mengikuti ya Christopher ya. Ya Bu. Fairuza Budi Kusuma. Bu, hadir Bu. Fairuza elektronikanya kelas saya atau bukan? Enggak Bu, saya sama kayak Nova, Ibu Sofitri. Oke, baik. Faris Al Iriski. Faris. Ini nanti saya diberitahu ya kalau ada teman ini sudah tidak aktif, mahasiswa tidak aktif gitu ya. Mungkin kalian tahu kayak semester lalu saya mengabsen ternyata ibu orangnya tidak ada. Saya ngabsen terus ibu orangnya kan udah nggak ada, fix nggak ada gitu. Ternyata ada musibah ya, mahasiswanya saya nggak enak sampai ternyata sudah meninggal gitu orangnya. Jadi saya dikasih tahu ya kalau misalnya udah pindah bukan kuliah di STT lagi Bu, misalnya seperti itu ya. Ahmad Malik Raharjo. Hadir Bu. Oke. Dulu elektronikanya kelas apa? Sama saya atau bukan? Bukan Bu, saya sama Bu Rumi. Oke. Bu Rumi udah mengajar ya. Bentar sebentar. Gugun Guntoro. Hadir Bu. Gugun, dulu mata kuliah elektronika siapa dosennya? Kelas saya apa bukan? Saya sama Malik Bu. Bu Rumi. Oke. Satria Afifullah. Hadir Bu. Oke. Elektronika dulu Satria dosennya siapa? Sama kayak Gugun Bu Rumi. Oh iya. Ahmad Hidayat. Hadir Bu. Oke, Ahmad Hidayat dosen mata kuliah elektronika kelas apa Ahmad? Kelas B Bu, sama kayak sebelumnya Bu Rumi juga. Iya, oke. Muhammad Imam Wahyudi. Hadir Bu.
Oke, untuk mata kuliah elektronika, dosen sama- apa kelasnya? Sama Bu Rumi saya Bu, kelas B. Kelas B ya. Galuh Andarsiwi. Hadir, Bu. Oke. Dulu Galuh kelas apa Galuh? Dulu kelas C, Bu. Oh iya. Nur Anissa Rahma. Hadir, Bu. Kalau Nur Anissa dulu elektronikanya kelas apa Nur? Kelas C, Bu, sama kayak Galuh. Oke. Vira Yenika. Hadir, Bu. Elektronikanya kelas apa Vira? Dulu kelas C, Bu. Oke. Joko Setiawan. Hadir Bu. Joko. Oke. Dulu elektronikanya siapa dosennya maaf. Kelasnya apa? Kelas B Bu. Bu As Bu. Bu Aas. Bu Aas. Oke. Muhammad Najmi Nasution. Hadir, Bu. Kayaknya Najmi namanya familiar. Dulu kelas elektronika sama siapa? Kelas apa Najmi? Kelas Sama D, Bu, sama Bu Aas. Sama Bu Aas ya? Iya, Oke. Bagas Tripambudi. Hadir Bu. Bagas dulu kelas elektronikanya kelas apa? Saya di kelas D Bu sama Bu Aas. Oke. Muhammad Aji Ramdhani. Muhammad Aji Ramdhani hadir tidak? Bentar ya, saya cek. Oke, tidak hadir ya. Muhammad Aji Ramdhani hadir? Oke. Muhammad Zaki Ilhaq. Hadir Bu. Oke, dulu elektronikanya kelas apa? Kelas E Bu sama Bu Aas. Oke. Anisesta Triandini. Hadir, Bu. Dulu elektronikanya kelas? F. Oh, iya oke. M. Fatan Ramayani. Hadir, Bu. Elektronikanya dulu kelas? Kelas F, Bu. Eliezer Nichel. Hadir Bu. Oke. Eliezer dulu elektronikanya kelas apa Eliezer? Di F Bu sama Bu Tri Wahyu Oktaviana Putri Bu. Oke. Muhammad Restu Fauzan. Hadir Bu. Elektronikanya dulu dosennya kelasnya? Dari kelas F Bu. Dosennya Tri Wahyu. Bu Tri Wahyu. Bu Tri Wahyu ya. Oke, Safina Maulida Fitriani. Hadir, Bu. Oke, Safina dulu kelas apa elektronikanya? Kelas F, Bu. Oke. Kevin Arianto. Hadir Bu. Elektronikanya dulu kelas apa Kevin? Kelas F Bu sama Bu Tri Wahyu Bu. Oke. Ali Yahyate. Hadir Bu. Oke, Ali dulu kelas apa elektronikanya? Kelas F Bu. Oke. Noval Lutfi Rabbani. Hadir, Bu. Oke, Noval dulu kelas apa elektronikanya? Kelas F, Bu. Oke. Aritwa Huta Galung. Hadir Bu. Dulu elektronikanya kelas apa? Kelasnya bersama Bu Rumi Bu. Kenapa? Kelasnya bersama Bu Rumi. Oh. Vandika Apriliansyah. Vandika hadir nggak?
kalau misalnya teman-teman ada masalah dengan mic, bisa ini ya pada saat di absen raise hand ya. Atau misalnya ada gangguan chat, gangguan ini bisa ini chat. Oke. Tadi Faris Rizky mic-nya sedang masalah ya. Sebentar saya balik lagi ke absen. Ke presensi kalian, sorry bukan absen. Oke, dari teman-teman, ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum kita ngomongin lanjut? Izin Bu, Iya, izin masuk. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gun Bentoro dengan NIM 2020-11-064. Bu, izin bertanya Bu. Tadi kan Ibu ngebahas elektronika analog, yang dimana tuh contohnya seperti kita mengirim pesan atau kita lewat telepon dengan melalui jaringan internet dan bisa diterima. Berarti elektronika analog itu parameternya itu amplitudo dan frekuensi, Bu. Apa gimana, Bu? Terima kasih. baik. Sebenarnya kalau untuk kita ngomongin tentang informasi apapun yang dikirimkan tentunya harus berupa sinyal gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang sinyal, tentu sinyal itu adalah sinyal analog yang bisa dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kalau kita tanyakan, kan sekarang datanya bahkan suara pun sudah ditumpangkan di internet. Itu data internet kan data digital gitu ya, Faris ya. Tadi siapa yang nanya? Kok Faris lagi? Siapa tadi? Maaf. Gugun, Bu. Gugun, ya Allah gara-gara tadi Mbak iniin absen si Faris dulu bentar. Terima kasih Gugun, maaf ya. Apa namanya? Sorry ya soalnya untuk presensi kalian saya ngelihatnya di Anjungan, jadi tadi yang ngomong kelihatan di MS Teams, jadi saya tadi benerin apa absen apa untuk Faris dulu, maaf ya Gugun ya. Nah, jadi memang data yang dimaksud dengan digital dan analog adalah nanti outputnya, keluarannya. Dan kita membedakannya berdasarkan sebenarnya sih berdasarkan pengkodean dari si data tersebut. Gitu ya, sama seperti kalian waktu belajar tentang teknik digital, di mana sinyal itu berupa sinyal kotak gitu ya, dan ada dua statement atau dua kondisi gitu ya, 0, 1 gitu. Nah itu yang akan menerjemahkan atau diubah dari sinyal analog yang tadi saya ngomongin. Kalau sinyal analog itu ada hubungannya dengan gelombang sinyal sinusoidal, dan tentunya pasti ada hubungannya dengan tinggi gelombang, di mana di situ kita akan melihat ada amplitudonya gitu ya Gun ya. Terus kemudian untuk membedakan suara yang satu atau kode yang satu dengan yang lain berdasarkan frekuensi. Bahkan kalau untuk sistem pengiriman informasi, kan kalau di jalan raya nih kendaraan, membedakan jalur yang arahnya ke timur dan ke utara atau ke timur atau ke barat atau dari utara selatan itu kan tentunya jalur jalan tersebut. Bahkan kalau untuk sistem telekomunikasi yang membedakan antara data yang satu dengan data yang lain, pengiriman data yang sumbernya dari si A dengan si B, itu adalah frekuensi. Itu. Jadi
jalur jalur kalau untuk kendaraan tentunya berdasarkan jalur jalan gitu ya dan arahnya, tapi kalau untuk komunikasi yang membedakan adalah frekuensi. Jadi benar kalau kita membahas tentang sinyal gitu ya, dalam hal ini kan sinyal bentuknya analog gitu ya, itu pasti ada hubungannya dengan amplitudo dan frekuensi. Kalau ditanya sinyal digital gimana? Itu biasanya ada hubungannya dengan pengkodean. Nah, pengkodean yang tadinya sinyalnya itu yang seperti kalian mungkin sudah dikenalkan kalau gelombang suara seperti apa, continuous wave seperti apa gitu ya. Terus ada pulse wave seperti apa, atau misalnya gelombang pulsa gitu ya maksud saya, pulse wave. Terus kemudian ada juga gelombang yang lain gitu kan. Itu tentunya kalau kita ngomongin tentang gelombang, kalau gelombang itu berupa misalnya kita rekaman gitu ya, merekam suara kita. Kemudian masuk ke peralatan digital. Tentunya suara kita akan yang tadinya bentuk gelombang sinusoidal akan dirubah jadi bentuk digital gitu kan ya, untuk memudahkan kita menyimpan. Awalnya kan untuk nyimpen dulu, nyimpen data gitu ya. Ide dari merubah yang analog menjadi digital adalah untuk memudahkan dalam hal penyimpanan data gitu kan. Ya tentunya kalian nanti kalau belajar tentang maaf saya agak mau batuk. Sinyal digital atau kita data digital, kita menggunakan peralatan yang namanya analog to digital converter atau ADC gitu ya. Ya jadi sebenarnya kalau kita ngomongin secara teoritis, teman-teman mungkin kurang begitu tertarik atau masih ngambang ya, tapi kalau kita udah ngomongin aplikasinya, misalnya contohnya tadi yang saya bilang suara yang direkam gitu kan, terus nanti kita ngomongin ada alatnya nih, nah itu bagaimana untuk modulnya dari mikrofon berubah menjadi gelombang elektromagnetik, terus kemudian gelombang elektromagnetik itulah yang masuk ke peralatan ADC atau analog to digital converter. Nah itu nanti ada mengkonvertnya dengan mikroprosesor. Jadi di setiap peralatan komunikasi kita atau peralatan yang ada hubungannya dengan kayak laptop kita atau smartphone kita, terus mungkin ada smart TV juga gitu kan ya sekarang, atau peralatan-peralatan lain yang terhubung dengan kontrol, yang terhubung dengan sensor, itu pasti menggunakan prosesor. Nah itu nanti analognya input, terus kemudian diubah oleh prosesor tersebut. Nah prosesor itu bekerja tentunya ada semacam program. Nanti yang buat program Anda nih. Ini tujuannya apa nih? Prosesor ini dipasang tentunya kalian akan nanti akan lebih mudah kalau sekarang menjadi lebih mudah, jauh lebih mudah untuk melihat aplikasi dari peralatan rangkaian elektronika ya. Nah, gitu Gugun. Jadi memang ada hubungannya dengan kalau analog itu ada hubungannya dengan gelombang. Jadi pasti peralatan elektronika yang analog outputnya adalah atau inputnya bisa macam-macam seperti mikrofon tadi kan. Outputnya pasti
istilahnya gelombang berubah jadi gelombang elektromagnetik. Kalau kita lihat gelombang elektromagnetik kan seperti listrik contohnya, itu kan ada amplitudonya. Gitu. Nanti untuk membedakan suara saya dengan suara Gugun aja, itu sebenarnya teman-teman bisa membedakan, oh ini suara saya gitu, suaranya Bu Rina, ini suaranya teman saya Gugun. Itu kan berdasarkan frekuensi yang masing-masing kita. Jadi untuk membedakan warna suara. Kalau untuk yang sistem analog warna suara, kalau untuk sistem telekomunikasi frekuensi itu bisa membedakan jalur, jadi jalannya di frekuensi misalnya 99,8 FM misalnya seperti itu. Yang satunya ada di 100,82 FM, itu kan udah jalur yang berbeda, frekuensi yang berbeda. Ya kalau kita ngomongin komunikasi radio, jalur-jalur kalau kalian mainan HP, kan itu samain di frekuensi berapa? Berapa hertz? Nah itu. Gitu ya. Oke, Gugun ngejawab nggak? Pertanyaan Anda terjawab nggak dengan informasi yang saya sampaikan? Sangat terjawab, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, jadi kalau ini nanti kita ngomongin tentang alatnya gitu ya. Alatnya nanti outputnya, inputnya berupa analog gitu. Tapi yang kalian tahu juga kan buat teman-teman yang suka dengan elektronik atau mungkin dari SMK elektronik kan pasti tahu nih ada IC. Terus di sini di IC-nya kan pasti untuk supaya IC ini bekerja atau nyala gitu kan harus ada power supply yang kita pelajari di perkuliahan elektronik kan, aplikasi dari dioda gitu kan, dioda Zener gitu kan, itu dengan menggunakan dioda Zener dan itu untuk digunakan sebagai power supply misalnya seperti itu. Itu kan outputnya dari inputnya dari listrik jala-jala atau listrik PLN, kita lebih kenalnya listrik PLN gitu ya. Itu kan sudah analog gitu kan. Outputnya apa? Analog gitu Gun. Terus nanti dia untuk memberikan power supply ke alat-alat elektronik yang nanti kita buat atau kita buat modul nih elektronik itu pakai power supply itu. Terus kemudian informasi berupa data. Kita ngomongin yang paling mudah untuk kita bayangkan ya, suara gitu dengan menggunakan mikrofon. Penggunaan mikrofon tentunya Anda tahu untuk dia dihubungkan dengan speaker atau recorder untuk di-record, jadi masuk ke memori. Kalau recorder, kalau speaker supaya suara kita kan menjadi lebih kuat gitu. Nah di situ kalau kita ngomongin kuat, tentunya ada penguatan gelombang suara kita. Gitu ya kan, mic itu sendiri atau mikrofon itu sendiri untuk jadi dari suara diubah menjadi gelombang elektromagnetik. Terus kalau mau diperkuat suara tersebut dan untuk kita misalnya ke dalam satu ruangan gitu pakai speaker supaya ruangan itu kan luas sekali misalnya, supaya bisa didengar oleh semua orang. Nah, speaker itu nanti yang merubah gelombang elektromagnetik menjadi gelombang suara, diubah lagi. Gitu ya. Jadi kalau gelombang suara tadi yang saya bilang gelombang analog gitu ya. Terus kemudian gelombang sinusoidal lah gitu. Nah, ini kalau yang speaker tentunya dari gelombang elektromagnetik dirubah menjadi gelombang suara. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan nanti ada penguatan, ada yang namanya AD converter atau analog to digital converter. Nanti supaya dimengerti oleh kita informasinya, kalau memang itu informasinya berupa suara, tentunya harus diubah dulu menjadi gelombang analog dulu gitu kan, atau gelombang sinusoidal atau gelombang suara lagi gitu kan. Yaitu dengan menggunakan DA converter atau digital to
analog converter. Jadi gitu. Kalau untuk peralatan yang lain bagaimana? Perlu nggak sih? Karena misalnya kalian bilang, saya nggak buat yang ada hubungannya dengan suara gitu. Apakah tetap ada nanti keluaran tetap membutuhkan peralatan elektronika yang analog? Ya tetap aja. Ya itu yang ngedrive, yang untuk menjalankan si IC atau peralatan digital itu sendiri kan yang analog. Contohnya kalau kita menggunakan sensor untuk buka tutup pintu seperti di mall gitu atau di pasar, ada beberapa pasar modern yang sudah menggunakan pintu otomatis misalnya, atau untuk eskalator. Kan sekarang nggak semua eskalator dalam semua gedung gitu yang menggunakan eskalator itu jalan terus. Kalau jalan terus tentu penggunaan listriknya akan lebih tinggi. Kadang-kadang nih kelihatan nih, kok eskalatornya nggak jalan gitu. Tapi begitu dipasang dengan peralatan elektronik untuk sensor, entah itu sensor gerak atau sensor beban gitu ya, itu nanti dia akan bekerja atau jalan lagi eskalatornya kalau dipasang dengan peralatan elektronik tersebut. Nah, di sini kan pasti ada pergerakan dulu. Nah, perubahan pergerakan itu kan atau perubahan dari nyala dan mati atau sistem switching seperti itu tentunya bentuknya mekanik atau analog. Nah, itu. Jadi ibaratnya harus ada peralatan yang menerjemahkan pergerakan tadi sebelum jadi tersambung untuk sistem switching dari mati jadi nyala atau dari pintunya tertutup jadi terbuka terus kemudian tertutup lagi gitu ya. Jadi memang sistem analog walaupun mungkin sekarang kalau yang analog udah ketinggalan zaman gitu ya, seperti gelombang televisi aja mungkin 2022 ini setahu saya untuk teman-teman yang televisinya masih analog ya, seperti saya juga televisinya masih analog, jadi akan ada televisi digital yang harganya lebih mahal ya kalau kita beli ke toko TV gitu ya, toko elektronik gitu ya. Kan banyak tuh TV-TV digital, yang pasti kalian pilih yang analog aja deh gitu. Kalau nggak salah sekarang untuk siaran televisi nantinya akan berubah jadi sistemnya digital untuk sinyalnya. Kalau dulu dengan menggunakan antena yang analog saja seperti antena PF gitu ya, itu sudah bisa menonton siaran televisi. Tapi kalau yang sekarang harus menggunakan STB atau set-top box sebagai AD converter tadi. Setahu saya Desember sih akan dimulai ada, tapi sebenarnya sekarang sudah ada TV digital kalau teman-teman mau tahu gitu ya. Seperti RCTI, sorry saya sebut merek, SCTV, terus ada channel mungkin sekarang udah nggak tenar ya, itu ada beberapa channel digitalnya gitu dengan segala kelebihannya gitu ya. Oke. Baik untuk teman-teman sampai di sini mungkin saya masih cerita ngobrol dulu hari ini, nanti kita ngobrol kuliahnya minggu depan. Sekarang ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, untuk nilai dulu ya. Nanti penilaiannya adalah kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Standar ya, seperti kelas yang lain. Nanti saya masukkan file aja ke ini. Nanti kalian bisa baca. Nanti untuk teman-teman, kehadiran saya berikan poin 5%.
tugas paling banyak sebesar 35%. Terus kemudian untuk UTS dan UAS saya beri bobot 30% masing-masing untuk UTS dan UAS. Gitu. Kalau untuk tugas, tentunya teman-teman dengan adanya terbukanya website internet dengan mudah kalian akses gitu ya. Tentunya untuk mengerjakan tugas-tugas yang nanti di kelas kita ini saya harapkan nggak ada kendala ya untuk teman-teman. Jadi bisa mengumpulkan tepat waktu supaya saya koreksinya juga nggak terlalu lama nungguin teman yang telat masukinnya gitu loh. Jadi supaya mungkin ada yang kadang-kadang dari tugas tersebut terus kemudian ada yang mau kita bahas kan langsung kita bisa bahas. Tapi kalau misalnya PR gitu ya, ada yang belum ngerjain, oke kita bahas, dia ngumpulinnya terakhir. Kalau kami dosen kepinginnya ya harusnya nggak diterima lagi gitu kalau mau saklek gitu. Tapi nanti mahasiswa, oh kayaknya ini kan saya ada kendala misalnya ada kendala dengan internet, misalnya wifi di rumah saya, seperti saya nih sekarang wifi di rumah saya ada masalah, jadi saya menggunakan paket data dari handphone saya gitu, dari provider dari smartphone saya gitu misalnya. Jadi tolong buat teman-teman kalau yang seperti itu kan kalian mahasiswa ya kreatif, nggak perlu diajarin lagi gimana nggak ada sinyal nih di rumah saya, kemana kek gitu ya, istilahnya kayak gitulah. Misalnya ke kampus terus kalian bisa minta wifi ID kalian. Kalian masing-masing udah punya wifi ID belum? Halo? Ini mahasiswa saya ada. Wifi ID udah dikasih belum? Sudah Bu, yang baru. Yang baru udah ya. Dan kadang-kadang diupdate tuh. Nah, itu manfaatin. Kalau wifi ID memang suka mati-mati kata teman saya. Tapi mungkin di beberapa daerah bagus gitu. Ya, jadi ada juga teman-teman kalau misalnya di kampus gitu ya, atau misalnya kalian di Jakarta, tentu ada spot lokasi wifi gratis. Sebenarnya nggak gratis juga sih, kalian masuk ke situ harus misalnya ke rumah makan, misalnya seperti itu ya. Tapi ada juga kayak di mall, saya nggak tahu ya, di mall ada yang wifi gratis nggak? Tapi bisa pakai wifi ID setahu saya. Gitu ya. Oke, untuk tadi persentase nilai itu sendiri, teman-teman sendiri ada yang mau dibahas nggak? Misalnya, tugasnya kenapa nggak 40% aja Bu, misalnya kayak gitu. Di sini tugas akan menjadi lebih besar ya dibandingkan dengan ujian. Baik Bu. Oke. Terus kemudian ini, nanti kita mau UAS, saya akan minta teman-teman bikin aplikasi dari apa yang sudah kita pelajari, misalnya bikin modul sensor gerak. Biasanya digunakan untuk apa tuh kalau sensor gerak? Misalnya untuk yang tadi saya ngomongin buka tutup pintu atau sensor beban gitu, misalnya kita naikin dulu eskalatornya, baru eskalatornya kan ada beban baru bergerak, misalnya seperti itu. Jadi aplikasi-aplikasi seperti itu, atau sensor untuk alarm. Jadi kalau ada pergerakan dengan ketinggian yang Anda setting, jadi anggap aja kayak kalian nih bikin sensor untuk alarm di rumah misalnya.
kalau ada orang tamu kelihatan. Jadi bukan cuma terdeteksi gitu, oh ada tamu di depan pintu saya misalnya seperti itu. Apakah nanti ditambahkan dengan CCTV atau tidak, yang pasti kalau menggunakan sensor di situ ada perpotongan cahaya, biasanya sensornya seperti itu, oh di situ ternyata ada orang. Nah, alarmnya nanti bunyinya apa? Apakah seperti bel ataukah hanya bentuknya lampu? Jadi outputnya nanti berupa apa saja, itu tentunya disesuaikan dengan keinginan yang bikin modul atau peralatan elektronik yang ada hubungannya dengan sensor tersebut gitu ya. Nah, nanti dibikin semacam kayak paper, dibikin paper. Nah, dari paper tersebut saya akan minta teman-teman bikin presentasinya. Gitu. Nah, kadang-kadang dari presentasi yang itu terus nanti ada teman yang malah waktu itu ya kelas saya gitu malah diskusi tentang, Bu, kalau saya mau bikin kayak gini gimana? Oke, tapi di luar dari kelas ya kita diskusinya nanti ganggu teman yang lain, saya bilang gitu, karena kan belum tentu apa yang saya diskusikan, misalnya saya dengan Gugun atau dengan Restu atau dengan Lutfi atau dengan Nova, itu kan belum tentu yang lain mau dengar gitu. Jadi bisa kita berdua aja nanti, saya dengan Anda aja diskusi tentang apa yang minat Anda tersebut gitu ya. Jadi buat saya terbuka untuk teman-teman kalau mau diskusi gitu. Nah, ini juga kan bisa diaplikasikan, ini aplikasi peralatan elektronik, terus kemudian Anda ikut program inovasi gitu loh. Nah, untuk memicu teman-teman nih ada biayanya kan, untuk bikin-bikin alat, itu ada dananya. Gitu. Ya, dananya nanti dari institusi kampus misalnya. Atau nanti ada hadiahnya gitu. Ya, itu untuk memicu mahasiswa untuk kreatif. Nah, kalau kita ngomongin kreatif kayaknya elektronik deh. Yang paling banyak selain mungkin jurusan ada hubungannya dengan mesin, ada hubungannya dengan sipil untuk inovasi ya. Untuk bangunan dan sebagainya gitu. Elektronik deh yang kayaknya paling mudah, kalian sambil di rumah atau sambil iseng browsing bisa mengembangkan ide-ide kalian untuk membuat peralatan-peralatan yang inovatif gitu loh. Ya. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau Izin tanya, Bu. Iya. Gugun 2020 11.064. Bu, untuk matkul ini kita membutuhkan grup WhatsApp nggak, Bu? Terus untuk buku referensinya itu dikasih Ibu apa kita cari sendiri? Terus yang ketiga ini, Bu, tentang tadi, Bu, yang sebelum UTS apa UAS ya tadi, yang suruh kita buat pengaplikasian, itu berbentuk software apa hardware, Bu? Terima kasih. Oke, baik. Untuk sementara ini karena kita masih perkuliahannya online ya, kalian udah tahu ya kalau hari Jumat itu perkuliahannya online semua kan ya. Itu tentunya kita untuk tugas dulu nih Gun, itu pasti bentuknya software. Simulasi kah? Atau misalnya Anda bisa menggunakan program PC PICE misalnya seperti itu. Atau aplikasi yang lainnya. Terus kemudian kalau untuk apa tadi Gun, yang pertama kamu nanya, kok saya jadi lupa gara-gara ini, Bu, grup WhatsApp matkul ini. Grup WhatsApp. Teman-teman ngerasa perlu ada grup WhatsApp nggak? Nanti kebanyakan grup lagi.
saya sih nggak masalah ada grup WhatsApp atau enggak, tapi seringkali grup WhatsApp tersebut nggak banyak ini ya aktif ya gitu Gun. Tapi mungkin maksud Gugun kan takutnya ada pengumuman misalnya, oh iya hari ini saya nggak bisa ngajar misalnya gitu, atau oh iya hari ini saya ngajarnya mulainya agak terlambat misalnya seperti itu. Mungkin ada informasi yang perlu segera disampaikan ke mahasiswa ya supaya kalian jangan nunggu-nunggu sampai 3 jam dulu baru oh ternyata nggak ada kuliah misalnya seperti itu gitu kali ya. Atau informasi lainnya kalau saling misalnya nyemangatin ada tugas ini udah ngerjain dulu boleh aja sih. Nanti bisa aja nanti kalian chat ke saya nanti kita bikinin grup. Tapi kalau misalnya untuk yang kalau jadinya pasif saya rasa sih pakai Teams juga bisa sebenarnya. Tapi kalau nanti teman-teman kepingin ada WhatsApp group, ngomong aja ya di Teams ini ya. Kan bisa tuh ada chatnya tuh atau di posting aja di situ. Mau ada WhatsApp group nggak gitu. Kalau misalnya nomornya nggak mau terekspos, mungkin ada satu teman yang bisa tahu nomornya berapa teman, terus kemudian digabungin nanti sama saya jadi grup gitu ya. Gimana Gun? Ya seringnya vakum. Saya itu sih sampai bingung saya bikin grup, kadang-kadang saya bubarin lagi, soalnya kebanyakan grup gitu. Ya, ini nanti tergantung teman-teman ya, kalau memang teman-teman mau ada WhatsApp, posting aja nih di Teams-nya. Ya saya mau ada grup atau nggak usah aja deh, misalnya kayak begitu ya. Oke? Setuju nggak? Baik, Bu. Baik, Bu. Iya. Oke, terus apa lagi yang mau ditanyain? Bu, tadi yang buku referensi, Bu. Oh iya, buku referensi. Buku referensi itu sebenarnya kalau kalian punya buku saya ininya buku Malik terus ya. Ada yang namanya bukunya Electronics itu kan karangannya siapa tuh? Sebentar kok saya jadi lupa sendiri. Sebentar ya. Books, e-books. Ada yang saya pakai untuk mata kuliah elektronika analog adalah buku Electronics gitu ya. Electronics Fundamental itu karangannya ada yang dari pengarangnya adalah Bolstad, Robert Bolstad, atau yang sama buku elektronika yang kalian pakai rata-rata udah berjilid sih ya, itu nggak ada op-nya. Jadi nanti saya cari ya buku-buku ininya bahasa Inggrisnya. Nah kalau yang buku bahasa Inggrisnya keluaran dari misalnya dari bukan yang dari Erlangga gitu, tapi dari saya jadi lupa. Itu lengkap Electronics Fundamental. Itu lengkap dari elektronika sampai dengan elektronika analog itu ada semua. Tapi nanti Gugun untuk referensinya, kalaupun ada yang berbahasa Indonesia, karena saya sulit untuk keluar misalnya ke toko buku gitu ya, akan saya kasih linknya atau bahkan kalau saya dapat e-booknya akan saya share di file. Di materi perkuliahan kita kan di Teams kan ada file tuh. Nah akan saya share di situ untuk bukunya. Tapi kalau untuk buku atau referensinya ya,
Jadi bukan hanya berupa PPT, tapi ada beberapa mungkin buku berupa electronic books yang akan saya share di file sini gitu loh, file di grup MS Teams kita gitu. Untuk sementara itu aja, karena kalau yang berupa buku fisik atau buku hard copy gitu ya, saya belum siapin nih sekarang gitu. Ya. Oke. Mungkin ada yang pertanyaan, ya pasti ada hubungannya dengan apa Bu referensinya fundamental electronics principles dan ada fundamental electronics gitu judul bukunya. Nanti pokoknya saya tulis deh apa yang saya poin-poin yang saya ingin sampaikan ke kalian. Saya tulis ya di Word gitu ya. Terus kemudian saya bentuk PDF supaya tidak lebih bagus lah, supaya nggak ada yang ngedit gitu ya. Teman-teman PDF aja bisa diedit ya. Itu nanti referensinya apa, terus kemudian materinya apa ya untuk kuliah kita atau kurikulum silabusnya apa, terus untuk perkuliahan kita presentase nilainya bagaimana gitu ya, supaya lebih jelas. Kalau misalnya kalian dengerin saya ngomong kan kayak orang cerita aja, nanti ini poinnya yang mana sih? Mungkin teman-teman akan bingung, tapi nanti saya posting aja di files ya. Oke, buat teman-teman kalau pakai MS Teams, kadang-kadang pakai HP bisa, tapi kadang-kadang bilang, Bu, nggak ada filenya nih. Coba kalian buka pakai laptop ya. Gitu. Baik, sampai di sini teman-teman. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Ya, kalau nggak ada, sebenarnya saya kepingin ngikutin juga nih yang ininya Pak Iwa nih, Pak Rektor, Profesor Iwa. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau ngikutin nggak ininya, pengarahan beliau? Harus daftar dulu ya, sayangnya. Oke, nanti saya tanya buat mungkin buat teman-teman, ada yang mau menghubungi saya, misalnya bisa lewat MS Teams atau bisa menghubungi saya lewat WA, gitu ya. Jadi saya tidak dari di sini di kelas ini ada mau ada ini enggak ketua kelas atau misalnya sebagai PIC atau yang dihubungi atau menghubungi saya enggak? Atau mungkin ada yang sudah punya nomor saya, nanti bisa menghubungi saya lewat WA, atau misalnya, oh iya saya mau jadi, Bu nanti saya yang mau ini, sebagai koordinator kelas misalnya gitu. Itu bisa juga kalau belum punya nomor saya, chat MS Teams aja ya, nanti kalau ada itu kan notifikasi saya baca di HP saya kan ada chat MS Teams, nanti kalau terbuka ada notifikasi nanti saya baca gitu ya. Oke teman-teman. Siap. Mungkin sampai di sini dulu atau mungkin ada yang mau ditanya dulu sebelum kita akhiri. Dari saya cukup, Bu. Oke, Gugun cukup. Kalau teman-teman yang lain, saya harap untuk teman-teman yang lain mungkin sekarang belum aktif ya, agak membosankan dan kita baru ibaratnya mesin yang tadinya libur masih dingin nih. Mudah-mudahan minggu depan perkuliahan sudah berjalan dengan baik, kalian lebih aktif. Untuk teman-teman yang ada kendala mengikuti perkuliahan, bisa melihat recordingnya kembali, atau kalian bisa juga baca dari file-file yang
saya posting nanti di MS Teams kita. Gitu ya. Atau juga buat teman-teman Bu, kalau saya mau cari buku referensi di luaran lain kan banyak tuh tentang elektronik, boleh. Tapi nanti yang pasti saya pakai buku karangan Bolstad. Gitu ya. Oke, teman-teman. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Dari saya cukup, Bu. Oke, nah Ahmad Hidayat cukup. Kita hari ini perkuliahannya mungkin selesai dulu. Yang pasti perkuliahan kita hari Jumat. Untuk sementara ini informasinya dari